Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 4 TSF akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang suspensi. Baik, langsung saja kelompok kami mendiskusikan tentang analisa artikel penelitian formulasi suspensi kloramfenikol. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Gilang, Elisa Ramayanti, Anisatul Ummah, Dewi Husitasari, Deni Mardika, dan Nurul Jamila. Next. Pengertian. Suspensi dapat didefinisikan sebagai preparat yang mengandung partikel obat yang terbagi secara halus disebarkan secara merata dalam pembawa, di mana obat menunjukkan kelarutan yang sangat minimum. Ansel 2008. Kestabilan fisik dari suspensi didefinisikan sebagai keadaan di mana partikel tidak menggumpal dan tetap terdistribusi merata di seluruh sistem dispersi. Nama zat aktif dan dosis. Kloramfenikol, dosis untuk dewasa dan anak-anak, dosis biasa adalah 50 mg per kilogram setiap hari dalam dosis terbagi setiap 6 jam. Martindale 36 halaman 242. Golongan obat. Kloramfenikol merupakan golongan obat keras. Aturan penandaan obat, tanda khusus untuk obat keras yaitu ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam serta huruf K berwarna hitam. Alasan pemilihan zat aktif, kloramfenikol menurut Martindale 36 halaman 242 digolongkan termasuk ke dalam antibakterial antibiotik bakteriostatik dengan spektrum aksi yang luas terhadap kedua gram positif dan gram negatif, serta beberapa organisme lain. Kloramfenikol merupakan serbuk berwarna putih hingga putih keabu-abuan atau putih kekuningan. Terbentuk seperti kristal jarum atau plat memanjang. Larut 1 dalam 400 bagian air, bebas larut dalam alkohol, dalam aseton, dalam etil asetat, dan dalam propilin glikol. pH suspensi 2,5% dalam air, antara 4,5 sampai dan 7,5 sehingga kloramfenikol cocok dibuat dalam bentuk sediaan suspensi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nama eksipien 1 NaCMC, sifat fisika praktis tidak larut dalam aseton, etanol 95%, eter dan toluen. Larut encer 1%, bobot per volume viskositas 5 sampai 13.000 cp. Sifat kimia memiliki kepadatan 0,78 gram per cm kubik. Biasanya mengandung kurang dari 10% air, stabil pada pH 4-10. Konsentrasi dan fungsi konsentrasi yang digunakan pada formula 1 adalah 0,1%, pada formula 2 1%, pada formula 3 2%, yang memiliki fungsi sebagai suspending agent. PGS, sifat fisika praktis tidak larut dalam larut organik, agak larut hingga larut dalam air dingin, memiliki viskositas 8-10 cp. Sifat kimia memiliki pH 4,5-7 untuk 10% bobot per viskositas. Bobot per volume, konsentrasi dan fungsi. Konsentrasi yang digunakan pada formula 1 2%, pada formula 2 2%, pada formula 3 2%, memiliki fungsi sebagai suspending agent. Selanjutnya yaitu polisorbat 80. Sifat fisikanya yaitu diversibel dalam air, larut dalam etanol, memiliki viskositas 4,25 MPa, kemudian memiliki sifat kimia, memiliki pH antara 6,0 sampai 8,0 untuk 5% bobot volume. Konsentrasi dan fungsi. Konsentrasi yang digunakan pada formula 1 yaitu 2%, formula 2 2%, dan formula 3 2%. Yaitu memiliki fungsi sebagai wetting agent atau pembasah. Kemudian ada propilen glikol, memiliki sifat fisika larut dalam air, memiliki viskositas 58,1 MPa, sifat kimianya yaitu memiliki titik didih 1888 Celcius, kepadatan 1,038. Konsentrasi dan fungsi.
Konsentrasi yang digunakan pada formula 1 yaitu 2%, formula 2 2%, dan formula 3 sebanyak 2%. Memiliki fungsi sebagai pengawet. Yang kelima yaitu sirup simplex. Memiliki sifat fisika cairan jernih tidak berwarna. Sifat fisikanya memiliki konstanta disosiasi 12,62 pKa, memiliki osmolaritas larutan berair 9,25%, bobot per volume, dan memiliki titik leleh 160 sampai 1868 Celcius. Konsentrasi dan fungsi. Konsentrasi yang digunakan yaitu pada formula 1 4%, formula 2 4%, dan formula 3 4%. Memiliki fungsi sebagai pemanis. Selanjutnya, Aquades. Sifat fisika, cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau. Sifat kimia memiliki berat molekul 18,02 gram per mol, konsentrasi dan fungsi sebagai pelarut dalam sediaan suspensi. Cara pembuatan sediaan. Siapkan alat dan bahan, semua bahan ditimbang. Yang ketiga, serbuk PGS dilarutkan dengan air sebanyak 7 kalinya dalam lumpang. Yang keempat, natrium karboksimetil selulosa ditaburkan ke dalam air panas sebanyak 20 kalinya dan biarkan sampai mengembang dalam lumpang lain. Kloramfenikol taburkan dalam lumpang, tambahkan oli sorbet 80. Yang kelima, campurkan larutan serbuk PGS dan natrium karboksimetil selulosa ke dalam kloramfenikol sedikit demi sedikit sambil diaduk homogen. Yang keenam, tambahkan propilen glikol sedikit demi sedikit. Yang ketujuh, tambahkan sirup simplex, gerus homogen, tambahkan pewarna, diaduk homogen, kemudian ditambahkan Aquades hingga 60 ml. Yang selanjutnya ada evaluasi. Yang pertama yaitu organoleptis. Dilakukan dengan menilai perubahan rasa, warna, dan bau. Lihat warna, kemudian cium baunya. Hasil pada sediaan 1, warna putih, bau khas, bentuk cair. Pada sediaan kedua, warna putih, berbau khas, dan berbentuk cair. Pada sediaan 3, berwarna putih, berbau khas, dan berbentuk kental. Evaluasi selanjutnya yaitu uji homogenitas. Prosedur kerjanya yaitu sediaan dioleskan pada permukaan kaca, objek kemudian diratakan dengan kaca objek lain sehingga terbentuk lapisan tipis. Partikel diamati secara visual. Hasilnya pada sediaan 1, 2, dan 3 yaitu homogen. Kemudian ada volume sedimentasi. Prosedur kerjanya dimasukkan ke dalam gelas ukur bervolume 10 ml, kemudian dibiarkan tersimpan tanpa gangguan. Catat volume sedimentasi awal yaitu FO, simpan maksimal hingga 4 minggu, catat volume sedimentasi akhir yaitu FU. Hasilnya rata-rata uji volume sedimentasi sediaan 1 3,6 cm, sediaan 2 2,3 cm, sedangkan sediaan 3 0. Kemudian evaluasi waktu redispersi. Prosedur kerjanya yaitu kocok sediaan yang ada pada botol, suspensi diamkan sehingga mengendap, botol diputar 180 derajat dan dibalikkan ke posisi semula. Catat waktu kemampuan suspensi terdispersi kembali. Waktu dispersi maksimal 30 detik. Hasil yang diperoleh yaitu rata-rata waktu redispersi sediaan 1 19,6 detik, sediaan 2 24,6 detik, sediaan 3 58,26 detik. Kemudian evaluasi viskositas. Prosedur kerjanya yaitu dimasukkan sediaan ke dalam beker gelas, dicelupkan spindle yang telah terpasang ke dalam cairan sampai ujung bagian bawah tenggelam dan penyangga mencapai dasar beker. Penggunaan spindle harus disesuaikan dengan kekentalan suatu bahan yang akan diuji viskositasnya. Semakin besar nomor spindle, maka semakin kecil bentuk fisiknya. Spindle nomor 1 untuk cairan dengan viskositas rendah atau encer, dan spindle yang lebih besar untuk cairan yang lebih tinggi viskositasnya atau lebih kental. Ditekan tombol on pada bagian belakang, diatur nomor spindle yang akan digunakan yang disesuaikan dengan kekentalan cairan serta kecepatannya. Ditekan tombol on pada bagian depan dan dibaca angka yang muncul. Hasilnya yaitu rata-rata uji viskositas sediaan 1 333,3 CP, sediaan 2 533,3 CP, dan sediaan 3 2,2666 CP. Evaluasi volume terpindahkan. Prosedur itu yang pertama, gelas ukur dengan volume 100 ml disiapkan dalam keadaan kering dan bersih. Setelah itu, sediaan suspensi kloramfenikol dituangkan ke dalam gelas ukur secara perlahan dan hati-hati.
Suspensi ini dilakukan dulu sekitar 30 menit sampai terbebas dari gelombang udara. Kemudian volume larutan diukur dan ditentukan dengan secara akurat. Prosedur yang sama dilakukan terhadap setiap sediaan. Hasil yang didapatkan pada Formula 1 yaitu 48,3 mili, sediaan 2 50,6 mili, sediaan 3 52,3 mili. Evaluasi. Jadi penentuan pH prosedurnya itu diletakkan sediaan di dalam gelas beker, dimasukkan alat pengukur pH ke dalam gelas beker, tunggu sampai angka pH pada layar berhenti atau stabil. Hal ini menunjukkan besarnya nilai pH. Dicatat pH yang terlihat pada layar alat. Hasil rata-rata uji pH sediaan 1 5,89, sediaan 2 6,39, sediaan 3 6,56. Pembahasan. Pada penelitian ini telah dilakukan pembuatan suspensi yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suspending agent terhadap mutu fisik sediaan suspensi dengan beberapa parameter uji meliputi uji organoleptis, uji homogenitas, uji volume sedimentasi, uji waktu redispersi, uji viskositas, uji volume terpindahkan, dan uji pH. Pada evaluasi uji organoleptis dilakukan menilai perubahan rasa, warna, dan bau. Ketiga formula tetap stabil secara organoleptis. Kombinasi suspending agent CMCNA dan PGS dengan kombinasi yang berbeda tidak mempengaruhi rasa, warna, dan bau, tapi mempengaruhi bentuk dari ketiga sediaan tersebut. Uji homogenitas. Ketiga sediaan menunjukkan hasil yang homogen. Kombinasi suspending agent CMCNA dan PGS dengan konsentrasi yang berbeda tidak mempengaruhi homogenitas sediaan suspensi klorofenikal. Uji volume sedimentasi. Dari hasil data pengamatan yaitu semakin besar fraksi maka semakin baik kemampuan suspensinya. Oleh karena itu, kombinasi suspending agent sediaan suspensi klorofenikal dapat mempengaruhi volume sedimentasi sehingga dapat disimpulkan bahwa dari hasil rata-rata uji sedimentasi ketiga formula telah memenuhi standar yaitu di bawah 5 cm. Uji viskositas ketiga sediaan menunjukkan hasil yang berbeda dikarenakan berbeda konsentrasi kombinasi suspending agent sediaan suspensi klorofenikal. Viskositas yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi pada masa penolakan suspensi dari wadah dan sulitnya sediaan untuk terdispersi kembali. Uji waktu rest dispersi. Ketiga sediaan menunjukkan hasil yang berbeda. Perbedaan tersebut dikarenakan partikel yang terbentuk dalam suatu suspensi apabila terjadi caking pada suspensi, maka akan sulit terdispersi kembali. Sedangkan pada partikel yang bentuk vlok, sediaan dapat terdispersi secara homogen. Uji volume terpindahkan. Ketiga sediaan menunjukkan hasil yang berbeda. Adanya perbedaan tersebut dikarenakan oleh partikel yang terbentuk dalam suatu sistem suspensi. Apabila terjadi caking pada suspensi, maka akan sulit terdispersi kembali. Sedangkan pada partikel yang bentuk vlok, sediaan dapat terdispersi secara homogen. Uji pH. Ketiga sediaan mendapatkan pH sesuai standar yaitu antara 5 sampai 7. Hal ini diartikan bahwa klorofenikal stabil secara kimia pada suasana asam dan dapat memberikan efek terapi yang diinginkan karena dapat diabsorpsi oleh lambung. Kesimpulannya adalah terdapat pengaruh perbandingan suspending agent kombinasi CMCNA dan PGS pada Formula 1 dan Formula 2 serta Formula 3 terhadap uji viskositas sediaan suspensi klorofenikal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.